Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, "Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu." Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, "Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita." "Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak, "Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya." Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Kelinci yang cerdik. Suatu ketika di sebuah hutan rimba tinggallah berbagai hewan seperti gajah, kera, unta, kelinci, kura-kura, harimau, rubah, dan singa sang raja hutan juga tinggal di sana. Tapi sang raja hutan sudah sangat tua. Dia tidak bisa lagi memburu hewan-hewan untuk mangsanya seperti dulu. Suatu hari dia mengadakan pertemuan dengan semua hewan di hutan dan berkata, "Dengar semua, kini aku sudah tua sekali. Aku tidak bisa memburu hewan. Jadi lebih baik aku memberikan kalian para hewan nomor urut dan kalian harus datang padaku menurut itu dan aku akan makan kalian. Jangan coba-coba curang karena aku masih punya kekuatan untuk bertarung dengan kalian." Setelah itu, si singa meraung begitu keras sehingga semua hewan mengangguk setuju. Hari-hari berikutnya, semua hewan mendapat nomor urutnya dan mereka mulai berdatangan dalam gua si singa menurut nomor urut mereka. Bebek, kura-kura, rusa, sapi. Setelah memangsa semua hewan itu, sang singa jadi sangat senang dan sehat sekarang. Suatu hari, tibalah giliran si induk kelinci. Dia berkata pada anaknya, "Anakku, hari ini adalah giliran ibu. Ibu akan mati hari ini. Dan kau akan sebatang kara. Jadi jagalah dirimu sendiri dan tetaplah tenang."
Sang anak amat cerdik dan cerdas. Katanya, Ibu, jangan khawatir. Hari ini akulah yang akan pergi menggantikan ibu. dia menambahkan, Begini Bu, aku adalah kelinci kecil. Itu semua pertaruhan. Ibu lihat saja bagaimana aku akan mengubah kebiasaan si singa yang salah itu. sang induk berkata, baiklah nak, tapi hati-hati, dia raja hutan. Tentu saja. Si kelinci mulai berjalan. Di tengah jalan dia bertemu seekor kera yang mirip manusia. Kelinci berkata, Kera-kera, nampaknya kau tidak gelisah. Tapi melihat kelakuan si singa itu, kera menjawab. lalu harus bagaimana sekarang? Kelinci berkata, Lihat aku. Aku ini kelinci kecil. Ini pertaruhan. Lihatlah bagaimana aku mengubah kebiasaan buruk si singa. kera berkata, Begitukah? Apa kau punya rencana? Boleh aku membantu? kelinci menjawab, Tidak, aku tidak butuh bantuanmu. Tapi kau harus datang dekat danau sore ini dan lihat apa yang kulakukan. si kelinci berjalan lebih jauh dan menemukan seekor gajah. Katanya, Gajah, oh gajah, kau begitu raksasa. Tapi melihat si singa, kenapa kau tidak melawan? si gajah menjawab, Iya, kau benar. Bagaimana bisa aku lakukan sesuatu sendirian saja? kelinci berkata, Lihat aku ini kelinci kecil. Ini pertaruhan. Lihatlah bagaimana aku mengubah kebiasaan buruk si singa. Oh, wow. Kelihatannya kau punya rencana. Boleh aku membantumu? kelinci menjawab. Tidak, aku tidak butuh bantuanmu. Tapi kau harus datang dekat danau sore ini dan lihat apa yang kulakukan. Sambil berkata begitu, si kelinci berjalan lagi dan kini dia bertemu seekor harimau. Kelinci berkata, Oh Tuan Harimau, raungan Tuan begitu keras. Tapi melihat singa, Tuan jadi membatu. harimau menjawab. Iya, benar. Kelinci berkata, Tapi lihat aku ini kelinci kecil. Ini pertaruhan. Lihatlah bagaimana aku mengubah kebiasaan buruk si singa. harimau berkata, Tampaknya kau punya rencana. Boleh aku membantumu? Tidak, aku tidak butuh bantuan. Tapi kau datanglah bersamaku dekat danau sore ini dan lihat apa yang kulakukan. Lalu si kelinci bertemu seekor rubah dan berkata, Rubah, kau begitu kejam. Tapi melihat si singa, kau jadi seperti tubuh tanpa jiwa. Tapi lihat aku ini kelinci kecil. Ini pertaruhan. Lihatlah bagaimana aku mengubah kebiasaan buruk si singa. Oh bagus, kau percaya diri sekali. Tapi apa kau butuh bantuanku sekarang? kelinci menjawab. Tidak, aku tidak butuh bantuanmu. Tapi kau harus datang dekat danau sore ini dan lihat apa yang kulakukan. Akhirnya si kelinci datang di gua singa dan berkata padanya, Oh Baginda Maha Kuasa, aku datang menggantikan ibuku. Tapi aku agak terlambat. Begini, apa Baginda tahu ada seekor raja lain datang di hutan kita? Dia mengadangku dan menyuruhku untuk menyerahkan satu hewan sehari padanya. Begitukah? Aku ini rajamu. Bagaimana bisa hewan lain mengaku sebagai raja? Ayo tunjukkan aku siapa itu. Aku akan menemuinya. Saat si singa dan si kelinci tiba di danau, semua hewan sedang bersembunyi di balik pohon dan melihat adegan itu. Kelinci berkata, Nah, dia ketakutan melihatmu dan bersembunyi. Coba lihat. Lihat, ada di bawah. si singa melihat ke bawah dan berkata, Oh, dia mirip denganku. Si singa meraung keras sekali. Dan dengan bersamaan, singa dari dalam danau itu juga meraung dengan cara yang sama. Lalu, Raja Singa jadi sangat marah dan terjun ke dalam danau. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Air mulai memenuhi moncong dan hidungnya. Si singa mulai berteriak ke arah si kelinci.
Tolong aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Kau akan membunuh kami semua. Karena itu lebih baik kau saja yang mati. Lalu semua hewan itu keluar. Kelinci berkata pada semua hewan itu, Nah, aku adalah kelinci kecil. Ini pertaruhan. Apa kalian sudah lihat bagaimana aku mengubah kebiasaan buruk si singa? Sahabat baik, kelinci dan penyu. Alkisah di sebuah sungai, hiduplah seekor penyu. Di dekat sungai itu, tumbuhlah sebuah pohon di mana seekor kelinci tinggal di lubangnya. Lubang tempat tinggal kelinci itu dekat dengan sungai tempat tinggal sang penyu, di mana dia sering keluar dari air untuk bersantai dan berjemur. Sementara sang kelinci biasa bermain di rumput hijau dekat sungai. Hampir setiap hari mereka bertemu dan tidak lama kemudian mereka bersahabat. Sang kelinci sering merasa sedih jika penyu tidak nampak di tepi sungai. Suatu hari, seekor rubah melihat mereka sedang bermain bersama. Rubah berpikir, Lucu sekali kelinci itu dan gemuk sekali penyunya. Bagaimana jika aku memakan mereka? Tapi bagaimana cara menangkap mereka? Ketika penyu sedang berada di dalam air, kelinci duduk di punggungnya. Dan ketika kelinci berada di lubangnya, penyu duduk menunggunya di luar. Bagaimana aku bisa menangkap mereka? sang rubah terus berpikir. Mereka harus ditangkap saat sendirian. Rubah mulai berjaga-jaga. Saat itu terjadi, penyu merasa sakit. Dia merasa sakit perut. Dia berputar ke kiri dan ke kanan, merintih kesakitan. Ibu, ya Tuhan, Kelinci merasa kasihan dan berkata, Kawanku, jangan khawatir. Aku akan segera mencari obat untukmu. Jangan khawatir, tapi kumohon jangan keluar dari lubang. Sang kelinci pergi mencari obat. Penyu mulai berputar ke kiri dan ke kanan lagi. Ibu, ya Tuhan, Sang penyu memejamkan matanya dan terus merintih kesakitan. Rubah sudah lama menantikan kesempatan seperti ini. Dia mengambil sebuah kantung besar, membukanya, lalu perlahan-lahan meletakkannya di dekat penyu yang sedang bergerak ke sana kemari, naik turun, ke kiri dan ke kanan. Sang penyu bergerak memasuki kantong itu. Sang rubah mengikat ujung kantong dan memanggulnya, lalu meninggalkan lubang itu menuju ke rumahnya. Sang rubah tinggal di puncak gunung. Ketika kelinci datang membawa obat-obatan, dia terkejut melihat temannya tidak ada. Sahabatku, di mana dia? Sang kelinci berpikir. Pada saat yang bersamaan, dia melihat rubah sedang berjalan menaiki gunung dengan sebuah kantung besar di pundaknya. Kelinci mendengar suara sahabatnya dari kantong tersebut. Ibu, Tuhan, perutku. Ternyata kau membawa temanku. Baiklah. Kelinci punya sebuah ide. Lalu dia bergerak perlahan-lahan mengikuti sang rubah dan berjalan jauh mendahuluinya. Kelinci berbaring di jalan yang akan dilalui rubah dan berpura-pura mati. Rubah berjalan dengan gembira sambil berpikir. Hari ini aku akan pesta penyu. Lalu dia melihat kelinci yang terbaring. Astaga, sepertinya dia mati. Rubah itu membungkuk dan melihat kelinci tidak bergerak sedikit pun. Asik. Wow, aku mendapat keduanya. Aku akan pesta besar sekarang. Sang rubah sangat gembira. Dia berjalan menjauh dan melompat kegirangan. Dia meletakkan kantong itu dan berniat untuk mengambil kelinci. Dia kembali untuk mengambil kelinci itu. Tapi dia malah terkejut. Kelinci itu tiba-tiba menghilang. Dia berjalan berkeliling mencari kelinci itu. Dia mencarinya kemana-mana, tapi tetap tidak menemukan di mana kelinci itu. Aduh, aku rasa ada yang mencuri kelinci itu. Baiklah, biarkan saja.
Aku akan memakan penyu ini untuk sarapanku. Dan sang rubah pergi meninggalkan tempat itu menuju ke rumahnya. Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh sang kelinci? Dia menuju gua tempat tinggal rubah dan masuk diam-diam, lalu membuka kantong itu dan mengeluarkan sang penyu. Di sana ada sarang lebah madu. Sang kelinci mengambilnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam kantung. Sekarang, penyu dan kelinci bersembunyi di balik pohon. Rubah kembali dengan tangan hampa. Meski tidak mendapatkan kelinci, setidaknya aku punya penyu. Dengan serakahnya dia membuka kantung itu. Dia memasukkan mulutnya langsung ke dalam kantung untuk memakan penyu tanpa menunggu terlalu lama lagi. Lalu kalian tahu apa yang terjadi? Semua lebah terbang keluar dan menyerang sang rubah. Mereka menyengat hidung sang rubah, mulutnya, punggungnya, ekornya, telinganya. Ya Tuhan, sang rubah sangat ketakutan. Sang rubah berteriak, berlari ke sana kemari. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan, terjatuh di tanah. Tapi lebah-lebah itu tetap mengejarnya sampai rubah melompat ke sungai. Barulah lebah-lebah itu meninggalkannya. Hahaha, kelinci dan penyu menyaksikan peristiwa lucu ini. Sakit perut penyu hilang saat mereka menertawakan cerita ini, dan kedua sahabat itu pergi dengan perasaan gembira. Empat sekawan. Pada suatu ketika, ada sebuah danau besar di dalam hutan. Di sana tinggallah 4 sekawan. Seekor tikus bermata besar dan berekor panjang. Seekor rusa coklat keemasan nan cantik. Burung gagak hitam. Dan seekor kura-kura yang bergerak sangat lamban. Si gagak tinggal di pucuk pohon blackberry dekat di tepi sungai. Si tikus tinggal di liang bawah tanah yang aman, si kura-kura tinggal dengan senang di danau, dan si rusa menikmati tinggal di padang rumput hijau nan lembab. Seperti setiap hari, keempatnya berkumpul, tapi hari ini setelah lama ditunggu, si rusa tidak hadir. Mereka sangat bingung. Mereka semua sangat khawatir dan curiga pada si rusa. Si gagak berkata, Tunggu, aku punya ide. Aku akan mencarinya. Kau benar. Si gagak mulai mencari si rusa. Dia berkuak keras-keras tapi sia-sia. Akhirnya dengan kecewa dan nada rendah, dia kembali berkuak keras. Dan kali ini terdengar sahutan. Ah! Oh, itu pasti suara si rusa. Si gagak lantas terkejut melihat seorang pemburu telah menjerat si rusa dalam perangkapnya. Dia menenangkan si rusa dan bergegas kembali ke teman-temannya. Tanpa menunda lagi, si kura-kura berkata pada si tikus, "Tikus, duduklah di punggung si gagak dan sobeklah jala itu dengan gigimu yang runcing." Segera saja si gagak dan si tikus berangkat untuk menyelamatkan teman mereka. Dengan gigi runcingnya, si tikus menyobek seluruh jala dan membebaskan si rusa. Sementara itu, si kura-kura lamban juga tiba di tempat. Setelahnya, keempat sahabat itu saling bersambutan dengan gembira. Tiba-tiba, ada suara datang. Si pemburu sedang mendekat. Si gagak terbang cepat dan bertengger di pohon. Si tikus lari ke liangnya, dan si rusa lari pergi karena masih ketakutan. Si kura-kura tertinggal sendirian. Dia berusaha lari tapi tidak bisa cukup cepat untuk lolos dari mata si pemburu. Si pemburu lantas menangkap si kura-kura dan menaruhnya dalam tasnya. Sementara dia berjalan dan berpikir, "Aku akan makan kura-kura hari ini." Si gagak melihat semua itu. Dia melihat segala yang terjadi itu sambil bertengger di pohon. Dia bicara pada teman-temannya. Astaga, apa yang harus kita lakukan?
Kita harus melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Si rusa berkata, kita bisa lakukan satu hal, aku akan pura-pura makan rumput. Si pemburu akan melihatku dan mengejarku, meninggalkan tasnya. Lalu tugas selanjutnya adalah untuk si tikus. Si rusa lantas berdiri di jalanan yang dilalui si pemburu dan mulai makan rumput. Melihat si rusa, si pemburu mengejar si rusa dengan busur dan panahnya dan meninggalkan tasnya di tempat. Kali ini si tikus harus berjuang keras, tapi dia menangkap tas itu dengan giginya yang kuat. Ketiganya lantas lari menuju danau dan si pemburu yang kecewa berpikir, setidaknya aku masih punya kura-kuranya, jadi aku bisa makan itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Dia menghampiri tasnya dan terkejut karena tasnya itu kosong. Pemburu yang malang, dia pergi dengan tangan kosong. Setelah itu, keempat hewan itu hidup bahagia di dekat danau. Mengapa gagak berwarna hitam? Pada zaman dahulu kala, hanya ada burung berwarna putih. Karena itulah, tidak ada yang bisa membedakan jenis burung satu dengan yang lainnya. Selain itu, warna putih juga terlihat jelas di antara pepohonan yang berwarna hijau. Sehingga ini membantu para pemburu yang bisa memburu burung dengan sangat mudah. Karena itulah, maka semua burung merasa ketakutan. Burung pipit, kakatua, elang, merak, dan yang lainnya. Dan pada suatu hari, mereka pun bertemu dan mengeluh soal ini kepada dewa. Dewa pun juga tahu dan mengerti permasalahan mereka. Dewa berkata, "Wahai bangsa burung, kini aku akan memberi kalian warna. Kalian semua temui aku setelah 8 hari dan akan kuberikan kalian warna yang berbeda." Semua burung mulai menunggu hari itu. Dan akhirnya hari untuk bertemu dewa pun tiba. Semua burung mulai memanggil burung-burung lainnya dan mereka akhirnya sampai di hadapan dewa. Yang pertama tiba adalah kakak tua dan dia berkata, "Wahai dewa, aku tinggal di pohon hijau. Karena itu sudilah engkau memberiku warna. Dan dengan warna ini aku tidak akan dengan mudah terlihat oleh para pemburu. Tapi aku juga suka warna merah cabai. Jadi berikan warna merah pada hidung dan paruhku." Dewa berkata, "Baiklah." Dewa memberikan warna hijau pada kakak tua. Lalu tibalah giliran pipit. Dan dia berkata, Wahai dewa, aku sering berada di dekat lumpur. Dan rumahku juga terbuat dari cabang dan ranting kecil. Jadi mohon engkau berikan aku warna yang sama. Dewa mengabulkan keinginannya. Setelah itu giliran burung Nazar. Dan dia berkata, Wahai dewa, aku hidup di puncak gunung yang tinggi dan besar. Jadi kumohon engkau berikan aku dengan warna itu. Dewa pun memberikan warna coklat padanya. Lalu datanglah merak yang cantik. Dia menyukai semua warna yang ada di sana. Dan tidak bisa memutuskan harus meminta warna apa. Maka dia berkata, "Wahai dewa, kumohon engkau berikan aku sedikit warna dari semua warna ini." Dewa pun memberikan warna biru cerah pada lehernya, warna hijau dan biru pada bulu, juga warna hijau dan titik-titik kuning pada ekornya. Setelah beberapa lama, semua warna pun hampir habis. Tapi gagak, kedasi, dan bangau masih belum muncul. Seluruh bangsa burung pun memanggil mereka. Hei kalian, ayo datanglah. Bila kalian terlambat, semua warna akan habis." Gagak dan kedasi segera tiba, tapi hanya sedikit sekali warna yang tersisa. Sekarang bagaimana? Mereka pun meminta kepada dewa. Wahai dewa, tolong campurlah semua warna ini dan berikan kepada kami warna hasil campurannya. Dewa pun tersenyum karena tahu bahwa bila dia mencampur semua warna, hasilnya akan menjadi warna hitam. Tapi dewa tetap diam sambil mencampurkan semua warna dan memberikan hasil campuran warna itu kepada mereka. Mereka saling melihat diri mereka yang berwarna hitam legam. Tapi kini semua sudah terlanjur. Dan saat mereka pergi,
mereka bertemu dengan bebek dan bangau. Bebek dan bangau pun menertawai warna Gagak dan Kedasi, sehingga Gagak pun menjadi marah. Lalu kenapa? Hitam itu kan indah. Dan setidaknya kami punya warna. Lihatlah kalian. Kalian bahkan tidak punya warna. Ha. Jadi anak-anak, kalian kini mengerti. Bila kalian tidak lakukan sesuatu tepat waktu, apa yang mungkin terjadi? Pampu dan Tampu. Pampu dan Tampu adalah dua sahabat. Kali ini, Pampu dan Tampu berencana untuk membuat kenakalan. Mereka berpikir untuk duduk dalam kompartemen mesin kereta api. Kereta api itu sedang diam di pelataran. Seorang pria tua besar berkumis lebat sedang mengecek karcis-karcis penumpang dan si masinis kereta tidak terlihat. Pampu duduk di pohon, melihat tidak ada seorang pun di dalam kompartemen mesin kereta api itu. Pampu dan Tampu memanjat turun dari pohon perlahan-lahan. Mereka mulai memanjat ke kompartemen mesin. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sana dan menemukan pintunya terbuka. Mereka menaiki tangga dan memasuki kompartemen mesin. Oh, wow! Semuanya begitu berkilap dan warna-warni. Wow, hebat! Hei Tampu, lihatlah ini. Kelihatannya seperti gagang. Ayo coba turunkan. Pampu melihatnya dan berteriak setelah menggerakkan batang-batang tuas di kereta api itu. Mereka terkejut karena mesin kereta api itu menyala. Astaga, kereta api mulai berjalan. Tut, 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 tut. Hei Tampu, lihat, aku menjalankan kereta apinya. Pampu sangat kegirangan. Tampu juga sangat gembira. Mereka berdua mulai melompat-lompat dalam kompartemen mesin itu. Tapi setelah beberapa lama, mereka mendengar suara-suara ribut di luar. Kereta api itu belum penuh penumpang dan si pria tua besar belum menutup pintu kereta. Tapi kereta itu sudah berjalan. Melihat itu, si pria tua besar berseru kepada masinis. Mengapa kau menyalakan keretanya? Kereta belum penuh. Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada masinis di sana. Siapa yang akan menghentikan kereta api? Lalu tiba-tiba si pria tua besar melihat kedua kera itu. Pampu dan Tampu mengintip keluar dari dalam kereta api. Astaga, itu berarti kedua kera itulah yang menyalakan keretanya. Melihat hal itu, Pampu dan Tampu jadi semakin senang. Sementara itu, Tampu berayun menyeberang sambil menggenggam tuas kereta api. Mereka terkejut melihat kereta api itu mulai berjalan makin cepat. Cuk, 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 cuk. Kini, Pampu dan Tampu benar-benar ketakutan. Keduanya saling berpegangan erat. Mereka begitu ketakutan hingga tidak mencoba melompat keluar dari kereta api. Kereta api itu belum berjalan cepat. Melihat itu, si pria tua besar, si masinis, dan para ayah anak-anak yang ada di dalam kereta mengejar kereta itu. Hentikan! Hentikan kereta itu! Mereka berteriak terus. Semua anak dalam gerbong-gerbong penumpang itu mulai menangis keras. Dan para ibu anak-anak itu mulai menangis di peron stasiun kereta api. Astaga, keadaan sangat genting dan kereta api itu berlari dengan kecepatan tinggi. Tapi kini, Pampu dan Tampu bahkan tidak bisa berdiri tegak. Tampu hampir terpelanting saat berusaha menyeimbangkan diri. Tanpa sengaja Tampu memencet tombol di kabin mesin, lalu sesuatu terjadi. Sebuah suara keluar dari kereta api itu. Klaksonnya mulai berbunyi. Pampu dan Tampu begitu ketakutan sekarang. Mereka berpelukan dengan segenap tenaga mereka. Mereka berdua memejamkan mata rapat-rapat. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Si masinis dan si pria tua besar masih mengejar kereta itu. Saat si masinis tahu bahwa kereta itu akan meninggalkan stasiun, dia melompat ke dalam kompartemen mesin sambil menggenggam gagang-gagang yang ditempatkan pada pintu-pintu kompartemen mesin. Pampu dan Tampu tidak menyadari bahwa si masinis sudah masuk ke dalam kompartemen mesin. Si masinis juga tidak melihat kedua kera itu. Hal pertama yang dia lakukan adalah menghentikan kereta api itu dengan mengerem. Begitu kereta api itu berhenti sepenuhnya, si masinis berbalik dan terkejut. Kedua kera itu, Pampu dan Tampu, tidak terlihat dimanapun. Di mana kera-kera itu? Dia mulai mencari. Namun saat itu pula, Pampu dan Tampu sudah tidak ada di sana. Mereka telah membuat kekacauan dan lari dari tempat kejadian. Kera-kera itu pun lalu duduk di atas pohon dekat pelataran
sambil berteriak-teriak. Mereka menikmati pemandangan itu. Bebek pergi ke festival. Anak-anak, kisah ini adalah mengenai festival. Kalian tahu kan apa itu festival? Ada festival Jumat Agung, festival Natal, ini juga festival semacam itu. Suatu hari, seekor ayam, tikus, dan bajing berangkat menuju festival. Dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan bebek dan bertanya, Halo teman-teman, kwek kwek kwek, boleh aku ikut kalian ke festival? mendengar pertanyaan ini, si ayam, tikus, dan bajing mentertawakannya. Tikus berkata, Bagaimana kau bisa ikut? Jalanmu saja aneh. Lihatlah aku, jalanku cepat. Kami akan bersenang-senang di sana. Tapi kau tidak bisa berjalan dengan benar. Jangan ikut kami. ayam menambahkan, Oh bebek malang, lihat pakaianmu. Pakaianmu biasa saja dan membosankan. Lihat pakaianku, indah dan berwarna cerah. Pakaianmu tidak cocok ke festival. Jadi sebaiknya kau tidak usah ikut. bajing berkata, Apa kau sudah gila? Lihat ekorku yang panjang dan keren. Ekormu pendek sekali. Apa kau tahu cara memanjat pohon? Kau tidak tahu kan? Tidak, aku tidak bisa memanjat pohon. bajing pun berkata, Karena itulah kau tidak boleh ikut ke festival. Untuk apa kau ke festival? Kau tidak bisa berjalan dengan benar, tidak dapat memanjat pohon, pakaianmu pun jelek. Maaf ya, kami tidak bisa mengajakmu ke festival. bebek malang itu merasa kecewa. Ayam, tikus, dan bajing berangkat ke festival. Dan mereka membicarakan betapa senangnya mereka nanti. Yipi, kita akan duduk di puncak biang lala. Aku akan duduk di komedi putar paling besar. Aku akan makan banyak permen. Aku akan membeli balon. Aku akan membeli peluit. Aku akan membeli bola. Sementara itu, bebek sangatlah sedih karena dia tidak diajak ke festival. Tapi dia tetap berjalan dan bertekad untuk pergi ke festival itu. Aku pasti akan ke festival. Ayam, tikus, dan bajing bergegas menuju ke festival sambil tertawa dan juga meledek bebek. Untung kita tidak mengajak si bebek bodoh itu. Bajing pun berkata, Ya, dasar bebek pincang. Untung dia tidak ikut ya. dalam perjalanan menuju festival, mereka harus menyeberangi sungai. Ayam mencoba melangkah masuk ke sungai tapi dia langsung berbalik. Bajing ikut mencoba tapi dia takut. Tikus juga berusaha tapi tidak berhasil. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menyeberangi sungai untuk ke festival? Tidak satu pun dari mereka yang bisa berenang. Kita tidak bisa pergi ke festival. Mereka bertiga duduk di tepi sungai dan mulai menangis. Sementara itu bebek tiba di tepi sungai dan melihat mereka menangis. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka tadi sangat girang hendak ke festival. Kenapa sekarang mereka menangis seperti itu? Bebek berkata, Ada apa teman? Kenapa kalian menangis? Apa yang harus kami lakukan? mereka berkata dengan marah. Kami tidak bisa berenang. Bagaimana cara kita ke festival? Bagaimana cara kita menyeberangi sungai? Bebek berkata, Oh, jangan khawatir. Aku akan mengantar kalian ke seberang. Aku kan pintar berenang. bebek memasuki air dan berenang mengitari sungai itu. Mereka pun kegirangan saat melihat kemampuan bebek. Bebek baik, kumohon bantulah aku menyeberang sungai. Aku akan mengajakmu ke festival. Aku akan memberikanmu banyak uang. Bebek tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku akan membawa kalian bertiga menyeberangi sungai. nah anak-anak, mereka bertiga menolak mengajak bebek ke festival. Tapi walaupun begitu, bebek tetap bersedia untuk menolong mereka. Bebek mendapat ide, dia mengambil sepotong kayu pipi panjang dan mengikatnya pada tali. Bebek menyuruh ayam, bajing, dan tikus duduk di atas kayu itu. Kemudian dia berenang sambil menarik tali itu dengan mulutnya. Mereka semua tiba di seberang sungai dengan selamat dan merasa sangat gembira. Bebek, kau sahabat yang sangat baik. Ikutlah bersama kami ke festival. Kita akan bersenang-senang bersama. Kami akan memberimu uang, ayolah.
Bebek tersenyum dan mereka semua pun melanjutkan perjalanan ke festival. Mereka bersenang-senang dan sejak hari itu mereka semua menjadi sahabat baik. Singa dan pencuri. Pada suatu hari, Raja Rimba, sang singa, sedang pergi berburu. Dia duduk di tempat yang biasa dan mulai mengawasi keadaan sekitar. Dan saat itu dia menemukan seekor rusa coklat yang gemuk sedang berlari-larian. Mulut singa pun berliur. Dia menangkap rusa itu dan menyelesaikan perburuannya. Singa kemudian membawa rusa pulang ke dalam guanya. Dalam perjalanan, mulutnya berliur membayangkan akan memakan rusa itu. Lalu, singa pun mulai memakan mangsanya. Saat sedang makan daging rusa, singa pun berpikir bahwa makanan lezat seperti ini tidak datang setiap hari. Dia pun berpikir bagaimana cara untuk memakannya lagi dan lagi. Maka dia punya ide untuk menyimpan makanannya dan dia menyimpannya di suatu tempat di dalam gua. Dia pun meninggalkan gua dengan gembira. Keesokan harinya, singa merasa sangat lapar. Dia lalu masuk ke dalam gua dan terkejut saat menemukan bahwa makanan lezatnya sudah tidak ada lagi di dalam gua. Kemarin dia sudah menyembunyikan jantung rusa dan hari ini jantung rusa itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Makanannya hilang. Dia pun mengerti. Jelas ada yang mencuri makananku. Mencuri, dan dia berani-beraninya mencuri dari rumah Raja Rimba. Singa pun murka. Dia sangat marah sehingga dia membuat semua binatang dan pohon-pohon di dalam hutan bergetar dengan aumannya. Semua burung terbang dari pohon mereka dan semua binatang pun sama-sama ketakutan. Singa sekarang sangatlah marah dan ini membuat semua binatang dan burung bertanya-tanya. Sementara itu, Rubah dengan gemetaran memasuki gua. Dia sangat ketakutan, tapi tidak menunjukkannya karena dia adalah patih sang singa. Yang mulia, apa yang terjadi pada Anda? Rubah pun bertanya dengan gemetaran. Kau bertanya apa yang terjadi? Aku sudah menyimpan jantung rusa untukku makan nanti. Tapi kini jantung itu sudah dicuri. Kau adalah patihku. Ini adalah tugasmu. Jadi beginikah caramu mengatur segalanya? Rubah bahkan tambah ketakutan dengan pertanyaan ini. Dan wajahnya menjadi pucat karena gemetar ketakutan. Tamatlah riwayatku. Ya ampun, tamatlah riwayatku. Katakan siapa pencurinya dan bawa pencuri itu ke hadapanku. Begitulah perintah singa kepada Rubah. Yang mulia, sepertinya kemarin setelah Anda meninggalkan gua ada serigala yang berjalan mondar-mandir di sekitar gua. Dia tampak amat gugup dan gemetar ketakutan. Hamba rasa dialah mungkin yang telah mencuri makanan Anda. Bagaimana bila hamba memulai penyelidikan? Lakukan penyelidikan itu dan bawa serigala itu ke hadapanku. Cepatlah, ayo lakukan. Begitu perintah dari singa. Riwayat Rubah pun terselamatkan dan dia keluar dari gua. Rubah pun mencari serigala di hutan dan membawanya ke hadapan singa. Melihat serigala, singa pun berteriak. Dasar pencuri! Kau telah mencuri makananku dan aku akan membunuhmu. Tuanku, tidak yang mulia. Hamba bersumpah demi Dewi Hutan bahwa hamba tidak mencuri makanan Anda. Pencurinya ada di depan Anda. Serigala mengatakan ini sambil menunjuk Rubah. Katakan yang jujur dan jangan berbohong. Tuan Raja Rimba, kemarin hamba melihat Rubah bersendawa saat keluar dari gua Anda.
Begitu kata serigala. Tidak Tuan, dia berbohong. Tidak, Rubah adalah satu-satunya pelakunya. Keduanya saling menyalahkan dan itu membuat singa menjadi semakin marah. Singa pun menjewer telinga kedua binatang itu dan berkata, Kalian tidak akan mau mendengar bila seperti ini. Ayo, aku akan bawa kalian ke hadapan Dewi Hutan. Bersumpah atas namanya dan katakan yang sejujurnya. Mereka pun berangkat menghadap Dewi Hutan. Tapi ternyata Dewi Hutan sedang berdiri di luar gua dan tampak sangat marah. Dia berkata, Singa, kau adalah raja hutan. Bagaimana caramu mengatur hutan ini? Tapi apa yang terjadi, wahai Dewi? Siapa yang membuatmu resah? Singa bertanya dengan sangat sopan. Dengar, aku memiliki bunga yang cantik pada salah satu dahanku. Seseorang telah mencurinya. Kau sekarang cari pencurinya dan jangan datang padaku bila tidak membawanya. Dewi Hutan pun pergi dengan marah. Singa tidak sempat melaporkan masalahnya ke hadapan Dewi yang tengah marah. Seketika itu juga dia lupa akan amarahnya dan membawa kedua binatang itu ke dalam gua. Dia lalu memutuskan sebuah solusi pada masalah ini. Dia menatap keduanya dengan mata merah dan berkata dengan suara lantang, Mengakulah, siapa yang jadi pencuri? Mengakulah, hanya di sini. Kalau tidak aku akan membunuh kalian berdua. Dengan begini pencurinya akan mati, tapi sekaligus juga yang tidak bersalah. Singa pun menatap Rubah dan serigala bersamaan. Dan sebelum singa bisa mencengkram mereka berdua, Rubah tiba-tiba berlutut dan mulai menangis. Tuanku yang mulia, aku mohon ampuni aku. Akulah pencurinya. Aku yang mencuri makanan Anda. Mendengar ini, serigala pun tenang. Dan singa akhirnya membunuh Rubah. Orang pintar akan mengerti dengan kata-kata, sementara orang bodoh hanya mengerti dengan ancaman. Halo semuanya, judul cerita ini adalah Cermin Tersenyum dan Cermin Menangis. Seperti kalian, ada seorang anak lelaki bernama Raju. Sebenarnya Raju anak yang baik, namun beberapa hari ini dia sedang keras kepala. Dia tidak mau mendengarkan ibunya, tidak menurut pada kata-kata ayahnya, dan juga tidak mau belajar. Dia bahkan tidak membersihkan dirinya. Raju bersekolah di pagi hari. Namun dia suka bangun terlambat dan berangkat ke sekolah tanpa menggosok giginya, tanpa mandi, tanpa berpakaian rapi, bahkan tanpa merapikan bukunya, dia pergi ke sekolah. Teman-teman sekolahnya mulai kesal pada Raju karena hal ini. Tidak ada yang mau berbicara padanya karena penampilannya yang sangat berantakan. Suatu hari, Raju terlambat bangun dan berangkat ke sekolah memakai baju yang lusuh. Bel sekolah telah berbunyi. Raju pun menuju ke lantai atas membawa tas sekolahnya. Raju sangat terkejut karena dia melihat cermin di dinding sedang menangis. Dia pun berhenti dan berdiri di sana. Kemudian dia bertanya kepada cermin tersebut, Apa yang terjadi? Kenapa engkau menangis? Oh, begini Raju, aku sangat sedih. Semua memperhatikanku hanya untuk bercermin, tapi lalu mereka pergi. Tidak ada yang memikirkan aku atau perasaanku. Raju bertanya, Maksudmu? cermin menjawab, Contohnya dirimu. Coba lihat, kau tampak begitu kotor. Mata dan hidungmu tidak bersih sama sekali. Kau tidak menggosok gigimu. Rambutmu juga kelihatan berantakan sekali. Semuanya kotor karena terkena lumpur. Aku merasa sedih melihat dirimu. Aku terpaksa mencerminkan keadaan dirimu yang berantakan. Itulah sebabnya aku merasa buruk. Raju berpikir, Oh, astaga. Orang merasa buruk karena melihat keadaanku. Mereka sampai menangis. Mulai sekarang aku juga mau hidup dengan bersih. Raju pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Dia lalu membasuh wajahnya, menggosok giginya, mandi dengan sabun, lalu menyisir rambutnya.
lalu memakai seragam yang bersih dan rapi. Dia juga membawa tas sekolah dengan baik di pundaknya. Memakai sepatunya yang bersih, dia berangkat ke sekolah dan berdiri di depan si cermin lagi. Raju melihat pantulan dirinya di cermin dan berpikir, Aku tampak rapi sekali. dia merasa bahagia. Dan dia juga terkejut melihat si cermin tersenyum kepadanya. Cermin pun memberitahu Raju, Raju, kau tampak sangat rapi. Kau anak yang baik sekali. Jika kau hidup bersih seperti ini, semua teman akan menyukaimu. Raju juga merasa senang. Dia berkata pada si cermin, Kau telah menyadarkan aku. Mulai sekarang, aku akan hidup dengan lebih baik dan bersih. Dan aku akan menjadi anak yang disukai semua orang. Kisah pengkhianatan. Pada suatu masa hiduplah Raja Fikran, putranya bernama Amar. Amar suka berburu. Suatu ketika dia menunggang kudanya dan berangkat ke hutan. Ia sedang mengejar sekawanan beruang di hutan, namun jadi kelelahan. Menjelang petang, dia masih belum mendapatkan buruan. Dia sangat haus sehingga mulai mencari air ke sana kemari. Setelah sekian lama dia menemukan danau. Air danau itu segar, dingin dan jernih. Kuda Amar minum air itu, lalu dia mengikat kuda itu di pohon di dekat sana. Amar juga minum air sampai puas. Makan apapun yang ada dalam tasnya dan duduk di bawah pohon. Hari sudah malam. Amar tidak bisa kemana-mana lagi sekarang. Dia harus duduk sepanjang malam di hutan. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Oh, seekor harimau besar keluar dari rerumputan dan semak-semak. Harimau itu juga datang ke sana untuk minum air. Melihat harimau itu mendekat, si kuda jadi sangat ketakutan dan melarikan diri. Saat si harimau mendekat, Amar jadi ketakutan. Tapi dia mendapat gagasan. Dia cepat-cepat memanjat pohon dan duduk di batang yang besar. Sementara itu, datanglah seekor beruang. Dia juga datang untuk minum air. Tapi melihat harimau itu, ia juga ketakutan dan duduk di pohon yang sama dengan pohon Amar. Sekarang, Amar makin ketakutan melihat beruang itu mendekatinya. Dia mengira beruang itu akan memangsanya, jadi dia duduk gemetaran. Si beruang itu melihatnya dan berkata, Hei, aku tahu kau seorang pangeran. Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu. Kita berdua punya satu musuh, yaitu harimau di bawah pohon itu. Sekarang kita berteman. Aku akan duduk di dekatmu, tapi tidak akan mengganggumu sama sekali. Amar tidak punya pilihan kecuali percaya padanya. Lalu beruang itu naik dan duduk di sampingnya. Dan dia benar-benar tidak berbuat apapun pada Amar. Si harimau tak mau bergerak sama sekali. Mengira salah satu dari mereka pasti akan jatuh dan dia akan mendapatkan makanan lezat setelahnya. Saat malam makin gelap, si pangeran mulai mengantuk. Dia tidak makan apa-apa sejak lama. Lagi pula dia sangat kelelahan. Si beruang berkata padanya, Pangeran, kau sangat mengantuk. Jadi tidurlah sebentar. Aku tidak akan menyakitimu, percayalah padaku. Sang pangeran tidur dan mulai mendengkur. Si harimau mendengar suara dengkuran itu dan bicara pada si beruang. Hei beruang, kau dan aku berada di golongan yang sama, yaitu pemakan manusia. Kalau kau turun, aku akan makan dirimu. Tapi kalau kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri, dengarkan saja apa kataku. Kau berikan manusia itu padaku. Aku akan memakannya dan kembali ke guaku. Dan kau juga turun dan pulang dengan tenang. Harimau, aku tidak suka usul kerjasamamu itu. Ia percaya padaku dan dia tidur sekarang. Aku berjanji padanya kalau aku tidak akan mencelakakan dan berkhianat padanya. Apa kau tidak tahu?
Tidak ada dosa seberat dosa pengkhianatan. Harimau tidak bisa bicara apa-apa lagi dan berdiam diri. Beberapa jam kemudian, sang pangeran bangun dan dia bilang pada si beruang, Teman, kini kau juga tidur sebentar ya. Si beruang berkata, Baik. Setelah si beruang tidur, harimau lagi-lagi memainkan tipuannya dan berkata, Pangeran, aku tidak pernah melihat orang sebodoh dirimu. Kau percaya pada beruang itu, tapi saat beruang itu bangun dia akan segera lapar dan dia akan memangsamu. Usulku, jatuhkan saja dia dari pohon. Aku akan merenggut lehernya dan membawa ke guaku. Dan setelah itu kau bisa pulang dengan tenang. Sang pangeran agak bodoh. Dia setuju dan percaya kata-kata harimau itu. Dia mendorong si beruang dengan segenap tenaga. Tapi berkat perkenan Tuhan, si beruang tidak jatuh sampai ke bawah. Dia cepat-cepat mencengkram batang pohon yang lain dan memanjat ke atas lagi dengan selamat. Sekarang sang pangeran makin ketakutan. Dia bicara, Habislah aku, matilah aku, ya ampun. Si beruang mendekat ke arah sang pangeran dan berkata, Pangeran, jangan khawatir dan jangan berteriak. Aku sudah berkata aku tidak akan mencelakaimu. Tapi bahkan sebagai manusia kau mengkhianati aku. Maka aku kutuk kau sehingga kau menjadi gila dan berlari kemana-mana sambil meneriakkan kata-kata ini. Tiada dan dusta, tiada dan dusta. Setelah sekian lama matahari terbit. Si harimau pergi kembali ke guanya. Si beruang juga meninggalkan pohon itu. Amar juga turun dari pohon. Saat itu pula dia lupa segalanya dan mulai meracaukan kata-kata. Tiada dan dusta, tiada dan dusta. Dia tersesat dan tidak bisa pulang. Sementara itu di kerajaannya terjadi kekacauan besar. Sang ratu amat gelisah karena sang pangeran tidak kunjung pulang. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya sang pangeran ditemukan juga. Tapi dia tidak mampu mengenali siapapun. Sang raja berpikir sang pangeran telah menjadi gila. Sang raja memanggil semua tabib, penyihir, dan orang pintar untuk mengobati sang pangeran. Tapi tidak ada yang berhasil. Sang raja sangat kebingungan. Dia tidak dapat mengerti apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba dia teringat pendeta kerajaannya. Sang pendeta kerajaan sangat bijaksana, berpengetahuan dan maha tahu. Sang pendeta berkata, Baiklah, aku akan mengobatinya. Sang pendeta mengucapkan mantra yang dimulai dengan kata tiada. Sang pangeran sudah lupa kata tiada dan kini dia hanya ingat dan dusta, dan dusta. Sang pendeta kini mengucapkan mantra lain yang diawali dengan kata dan. Lalu sang pangeran melupakan kata dan hanya mengatakan dusta, dusta. Secara bergantian sang pendeta kerajaan mengucapkan ketiga mantra itu. Pangeran Amar melupakan semua katanya dan pulih seketika. Sang pangeran baru paham dan menyesali tindakannya. Sang raja memberikan hadiah besar pada sang pendeta kerajaan. Hikmah cerita ini adalah tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa pengkhianatan. Bila umat manusia mulai memperdaya satu sama lain demi kepentingannya masing-masing, pasti akan ada akibat buruk yang akan dihadapi setelahnya. Hewan, burung, dan kelelawar. Dalam hutan yang lebat tinggallah hewan-hewan di bawah pepohonan. Sementara burung-burung tinggal di atas pepohonan. Kalian tentu mengetahui perbedaan antara burung dan hewan biasa, bukan? Ya anak-anak, ada juga kelelawar yang tinggal di atas pohon. Sebelumnya mereka semua tinggal bersama-sama dengan rukun dan tidak pernah bertengkar. Tapi suatu hari mereka mulai menyadari bahwa mereka tinggal di bagian berbeda dalam hutan tersebut. Burung dan hewan mulai bertengkar satu sama lain. Hewan dengan ekor dan tanduknya berkata, "Kami adalah yang terbaik." Burung pun mengepakkan sayap mereka dan berkata, "Bukan, kamilah yang terbaik." Mulailah peperangan itu. Ketika seseorang merasa sakit hati, hal itu bisa berujung pada pertengkaran, perkelahian, bahkan pertumpahan darah. Kisah yang sama akan terjadi pula di sini. Perang berbahaya pecah antara dua kelompok itu. Keributan dan perkelahian pun terjadi. Sementara perang terjadi, kelelawar tetap diam
dan hanya menyaksikan keributan yang terjadi. Dia tidak bergabung dengan kelompok burung maupun kelompok hewan. Dia hanya terbang dari pohon ke pohon sehingga membuat burung-burung kesal padanya. Apa-apaan kau ini? Bukannya bergabung, kau malah tidak peduli. Kau hanya melihat dan tidak ikut berperang. Ini adalah perang besar yang sangat penting. Ini masalah hidup dan mati. Hewan-hewan itu menghabisi kita dan kau hanya terbang ke sana kemari seperti kelelawar bodoh. Ayolah, bergabung dengan kami. Serang hewan-hewan itu. Pemimpin pasukan burung dengan marah memerintah si kelelawar. Tapi kelelawar menjawab, "Bukankah aku hewan bodoh? Bagaimana aku bisa menyerang mereka? Jika penglihatanmu bagus, lihatlah wajahku. Apa aku punya paruh? Apa kau pernah melihat burung tanpa paruh? Kau yang bodoh. Aku ini golongan hewan." Kelelawar berkata demikian dan tetap diam di sana. Burung-burung pun kesal dan meninggalkan si kelelawar. Tapi tidak lama kemudian, kapten kelompok hewan tiba di sana dan berkata, "Wow, kau anggota kami. Ayo, bantu kami serang burung-burung payah itu. Ayolah, kita habisi mereka." Lalu kelelawar itu menjawab, "Aduh kapten, kau ini konyol. Apa kau pikir aku ini anggota kelompok hewan? Coba lihat buluku. Apa kau pernah melihat hewan dengan bulu seperti ini? Aku ini burung. Bagaimana aku bisa berperang melawan mereka? Pergilah dari sini." Para hewan pun marah dan meninggalkan si kelelawar itu juga. Peperangan terus berlanjut dan mereka tidak bisa melakukan hal yang lain. Mereka tidak bisa melakukan apapun karena mereka kelelahan. Mereka bisa tewas kalau terus begini. Akhirnya para burung dan hewan bersama-sama berusaha mencari jalan keluar. Lalu mereka memutuskan bahwa burung akan hidup di atas pohon, sedangkan para hewan hidup di bawah pohon. Segera setelah itu, burung-burung pun terbang dan hinggap di pepohonan. Mereka melihat si kelelawar dan berkata kepadanya, "Hei, kau kan golongan hewan. Ayo turun dan tinggal dengan golongan hewan. Pergilah." Kelelawar malang itu ketakutan. Dia pun turun dan tinggal di dekat golongan hewan. Namun kapten dari hewan itu meneriakinya, "Hei, kau kan burung. Jadi sebaiknya kau pergi dari sini atau kami akan memakanmu." Sekarang si kelelawar benar-benar mendapat masalah. Dia tidak bisa tinggal di pepohonan maupun di daratan. Tidak ada satupun yang mau menolongnya. Dan dia tidak punya tempat tinggal. Sejak itu dan sampai sekarang, kelelawar pun terpaksa hidup dalam gua yang gelap. Tikus yang bodoh. Hai anak-anak, ini adalah kisah tentang persaingan antara tikus dan luwak. Ada pertengkaran antara keluarga-keluarga tikus dan luwak. Bahkan terjadi perang besar di antara mereka. Keduanya memang tidak suka satu sama lain. Mereka selalu bertempur dan dalam pertempuran-pertempuran itu para tikus selalu kalah. Dan para luwak selalu menang. Akhirnya, dengan penuh kekecewaan, kelompok tikus bertemu untuk mencari cara agar dapat menang dari kaum luwak. Salah seekor bilang, "Lakukan seperti ini." Dan yang lain bilang, "Lakukan itu saja." Sementara itu, salah satu tikus muda berdiri dan berkata, "Teman-teman, kita selalu saja kalah bertempur. Kenapa? Apa kita tahu mengapa kita selalu dikalahkan? Itu karena kita tidak mengikuti disiplin. Pasukan kita bertempur seperti hewan-hewan bodoh. Kita tidak punya taktik maupun pemimpin. Perencanaan perang kita tidak ada artinya. Satu sama lain tidak ada yang mendengarkan. Masing-masing mengira dialah yang terbaik. Dia bertindak sesukanya, memutuskan bagaimana dia ingin bertempur dan bertempur dengan segala cara. Apa kita akan menang? Tidak. Bila kalian ingin menang, pertama-tama kalian harus memilih kapten dulu. Mengikuti perintahnya lalu menyerang musuh." Semuanya sangat menyukai kata-kata si tikus muda. Mereka semua menari senang dan mengangkat si tikus muda itu menjadi kapten tempur. Bahkan tanpa menyelidiki apakah tikus itu pantas menerima jabatan itu atau tidak. Si tikus muda juga siap menjadi kapten mereka. Seakan-akan dia telah terangkat ke langit ketujuh. Si tikus muda benar-benar merasa tersanjung. Dia telah mengatakan banyak hal bagus dalam rapat itu.
Dia hampir menyombongkan diri, tapi sebenarnya dia tidak tahu cara memimpin pasukan. Apakah peraturan perang itu bagaimana cara menyerang musuh? Atau bila musuh menyerang, bagaimana caranya menyiagakan pertahanan? Dia tidak tahu apa-apa. Setelah menjadi kapten, si tikus muda lupa diri dan dia terlena menikmati jabatannya. Dia memerintahkan semua tikus. Karena kini aku adalah kapten, aku harus dihormati oleh semua kaum seperti halnya manusia. Dan aku harus disembah 5 tikus betina setiap harinya. Kalian harus mengatur kunjungan kerajaanku di setiap wilayah besar dan kecil. Wow, coba lihat cetak fotoku dalam tiap surat kabar. Pertama kalian harus belajar menghormati kapten kalian. Itu baru benar. Oh, ya ampun. Hal terpenting yaitu perang melawan kaum luwak jadi terlupakan. Si kapten tikus terus-menerus dipuja dan disembah. Foto-foto dicetak dan tersebar luas. Si tikus muda itu menganggap dirinya sendiri seseorang dengan kepribadian agung. Tapi dia tidak berhenti di sana. Apa kalian tahu apa yang harus dia lakukan untuk menampilkan dirinya sebagai yang paling beda dan yang paling agung di antara lingkungannya? Dia juga mempersiapkan baju zirah besi besar dan mahkota berhiaskan 2 tanduk besar. Suatu hari salah seekor bertanya, Bagaimana dengan perangnya? Perang? Perang apa? Tanya si kapten dengan ceroboh. Kau akan memberi pelajaran pada kaum luwak itu kan? Oh, yang itu? Ya, baik. Tanyakan pada ahli bintang untuk menentukan waktu yang tepat untuk memulai perang. Pergi sekarang. Ayo cepat, seseorang. Lihatlah kalender. Tentukan tanggal dan waktu untuk mulai perang melawan para luwak. Lantas mereka menyerang pasukan luwak itu. Lalu apa yang terjadi adalah cerita lama lagi. Pasukan tikus bertindak sangat cerdik. Tapi lagi-lagi para luwak mengalahkan mereka. Semua tikus menyelamatkan diri dengan lari ke dalam liang-liang mereka. Ada sepasukan besar luwak di depan mereka dan semua tikus itu lari memasuki liang-liang mereka. Tikus yang tertinggal hanya si kapten yang juga sedang berlari. Dia baru saja mencapai liangnya, tapi tanduk palsunya tersangkut di pintu. Si kapten tikus dengan mudah tertangkap oleh para luwak karena dia tidak bisa melarikan diri lagi. Kapten yang malang, perilakunya yang bodoh itu telah merenggut nyawanya. Kelinci dan rusa. Hei anak-anak, apa kalian menyukai Paman Bulan? Cerita ini adalah mengenai dirinya. Pada zaman dahulu, Paman Bulan sering menjelajahi langit dengan keretanya yang tidak ditarik oleh kuda, melainkan oleh seekor rusa emas kecil yang cantik. Rusa itu sangat berbeda dan sangat menarik. Tanduknya yang besar dan indah dengan titik-titik kuning emas yang lucu di sekujur tubuhnya. Dia adalah rusa kesayangan Paman Bulan. Paman Bulan selalu memberinya rumput dan dedaunan hijau segar untuk dia makan. Dia pun menjadi kesayangan bagi Paman Bulan. Suatu hari, Paman Bulan dalam perjalanan rutinnya melintasi langit melihat pohon bernama Gokarna. Oh, sungguh manis sekali. Kalian tahu siapa yang manis? Di sana ada kelinci kecil yang lucu, juga sangat gemuk dan manis. Kelinci putih yang lembut terlihat jelas di antara rerumputan hijau di taman itu. Matanya berwarna merah dan menyala. Mendengar suara berat Paman Bulan dan rusa, si kelinci menyembunyikan dirinya di balik pohon Gokarna. Jantung si kelinci berdetak kencang, tapi Paman Bulan memegangnya dengan lembut sekali dan dengan penuh cinta. Dia mengemudikan keretanya kembali ke rumah. Dan setelah hari itu, dia mulai terlalu memanjakan si kelinci. Paman Bulan selalu membawanya kemanapun dia pergi. Dan Paman Bulan selalu meletakkan kepalanya hanya di pangkuannya. Rusa kecil yang malang kini tidak ada lagi yang menyayanginya.
Paman Bulan sangat menyayangi si kelinci, sehingga dia selalu membawa si kelinci bersamanya. Rusa pun menjadi cemburu dengan si kelinci, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya diam saja. Lalu pada suatu hari, Rusa merasa sangat lelah menarik kereta, dan dia merasa sangat lapar. Kemudian dia pun menuju ke taman dan mulai memakan dedaunan. Hei, kau rusa, apa kau tahu daun yang kau makan itu milik siapa? Rusa pun berbalik dan terkejut saat dia melihat kelinci berbicara padanya dengan nada sangat kasar. Rusa sangat marah dan dia pun menghadapi si kelinci. Ada apa denganmu? Ada apa? Pohon gokarna itu adalah milikku. Berani sekali kau memakan daunnya. Bagaimana mungkin itu milikmu? Taman ini milik Paman Bulan. Aku juga adalah miliknya, jadi aku akan makan daun ini. Jangan berani-berani menyentuh dan memakannya. Bila tidak, aku akan memukulmu. Hei, berani sekali kau berkata begitu. Lihat tanganku. Bila Paman Bulan tahu soal ini, dia akan memberimu pelajaran. Kelinci pun semakin marah. Matanya menjadi semakin merah dan bersinar. Katakan saja padanya, aku tidak takut pada Paman Bulan. Dengar kelinci, walaupun Paman Bulan lebih menyayangimu daripada aku, jangan pernah bicara begitu padaku. Aku rasa cinta Paman Bulan sudah membuatmu menjadi merasa semena-mena. Memangnya Paman Bulan itu siapa? Bumi ini bersinar karena warna kulitku yang putih. Rusa sangat terkejut mendengar perkataan kelinci dan memilih untuk pergi. Keesokan harinya, kelinci duduk di pangkuan Paman Bulan. Rusa pun masuk dan berkata, Paman Bulan, karena dirimu kelinci menjadi amat kasar dan sombong sekali. Kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa Paman tahu yang terjadi kemarin? Kemarin? Tidak, apa yang terjadi? Aku tidak tahu bahwa aku sedang makan daun gokarna kemarin. Aku merasa amat lapar dan kelinci pun datang lalu mulai bertengkar denganku. Kelinci bertengkar denganmu? Kelinci, apa kau bertengkar dengannya? Ya, itu benar. Dia memakan daun pohon gokarna aku. Paman Bulan, pohon gokarna milik kita semua kan? Atau itu hanya miliknya seorang? Ya, itu milikku. Coba lihat bagaimana dia bertengkar denganku. Dan ya, dia juga berkata kalau seluruh bumi bersinar karena dia dan tubuh putihnya itu. Mendengar semua itu, Paman Bulan pun menjadi sangat marah. Hei kelinci, itukah yang kau katakan pada rusa kemarin? Iya, aku memang mengatakan itu dan itu juga benar. Itulah alasanmu mengajakku serta sepanjang waktu kan? Paman Bulan menjadi sangat murka. Dia melempar kelinci dari pangkuannya. Pergilah, pergi dan hiduplah di bumi. Cintaku kepadamu telah membuatmu amat sombong dan kasar. Semua cinta kasih sayang menjadi tidak berarti di bumi bagi kelinci. Dia mengerti kesalahannya, tapi kini semua sudah terlambat. Suatu hari, rusa datang untuk menemuinya dan berkata, "Apa yang terjadi padamu, kawan? Kenapa kau menjadi sangat kurus? Di mana gaya bicaramu yang sombong itu?" Oh kawanku, kenapa kau bicara begitu padaku? Aku sudah mengerti kesalahanku dan aku merasa sangat bersalah. Aku merindukanmu dan Paman Bulan. Aku ingin datang ke sana lagi. Rusa merasa simpati pada kelinci. Wahai kelinci, apa kau sungguh-sungguh menyesal dengan segala perbuatanmu? Baiklah, kini janganlah menangis. Aku akan bicara pada Paman Bulan. Ayolah, ayo ikut aku menemui Paman Bulan. Rusa pun membawa kelinci menemui Paman Bulan. Paman Bulan, aku bertemu dengan kelinci di bumi. Lalu kenapa? Anak malang, dia berada dalam kesusahan. Dia pantas mendapatkannya. Aku bisa apa lagi? Tidak, Paman Bulan. Kelinci sangat menyayangimu. Kau jangan membencinya. Dengar rusa, mereka yang sombong memang harus dihukum seperti itu. Tapi Paman Bulan, dia sudah menjalani hukuman yang setimpal. Kumohon terimalah kembali dia di sini. Baiklah, bila itu kemauanmu, aku akan melakukannya. Panggil dia. Rusa pun berlari dan mengajak kelinci untuk masuk.
Paman Bulan merasa kasihan melihat kelinci yang tengah menangis. Dia pun membawanya ke pangkuannya dan berkata, Lihatlah kelinci, kau telah menjadi sangat sombong dengan cintaku. Kini seharusnya bersikap sederhana dan rendah hati. Kita tidak boleh sombong kepada makhluk lain. Kau boleh tinggal kembali bersama kami, tapi aku tidak akan lagi membawamu sepanjang waktu. Mulai sekarang, aku hanya akan membawamu pada saat bulan purnama, dan hari lain aku akan mengajak rusa. Dan mulai sejak itu anak-anak, Paman Bulan mulai membawa kelinci bersamanya saat hari bulan purnama. Dan pada hari-hari lainnya, dia hanya mengajak rusa. Pernahkah kau melihat mereka? Belum? Kalau begitu lihatlah malam ini dan cari tahu siapa yang ada di pangkuan Paman Bulan, rusa atau kelinci. Kisah pengkhianatan. Pada suatu masa hiduplah Raja Fikran, putranya bernama Amar. Amar suka berburu. Suatu ketika dia menunggang kudanya dan berangkat ke hutan. Ia sedang mengejar sekawanan beruang di hutan, namun jadi kelelahan. Menjelang petang, dia masih belum mendapatkan buruan. Dia sangat haus sehingga mulai mencari air ke sana kemari. Setelah sekian lama dia menemukan danau. Air danau itu segar, dingin dan jernih. Kuda Amar minum air itu, lalu dia mengikat kuda itu di pohon di dekat sana. Amar juga minum air sampai puas. Makan apapun yang ada dalam tasnya dan duduk di bawah pohon. Hari sudah malam. Amar tidak bisa kemana-mana lagi sekarang. Dia harus duduk sepanjang malam di hutan. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Oh, seekor harimau besar keluar dari rerumputan dan semak-semak. Harimau itu juga datang ke sana untuk minum air. Melihat harimau itu mendekat, si kuda jadi sangat ketakutan dan melarikan diri. Saat si harimau mendekat, Amar jadi ketakutan. Tapi dia mendapat gagasan. Dia cepat-cepat memanjat pohon dan duduk di batang yang besar. Sementara itu, datanglah seekor beruang. Dia juga datang untuk minum air. Tapi melihat harimau itu, ia juga ketakutan dan duduk di pohon yang sama dengan pohon Amar. Sekarang, Amar makin ketakutan melihat beruang itu mendekatinya. Dia mengira beruang itu akan memangsanya, jadi dia duduk gemetaran. Si beruang itu melihatnya dan berkata, Hei, aku tahu kau seorang pangeran. Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu. Kita berdua punya satu musuh, yaitu harimau di bawah pohon itu. Sekarang kita berteman. Aku akan duduk di dekatmu, tapi tidak akan mengganggumu sama sekali. Amar tidak punya pilihan kecuali percaya padanya. Lalu beruang itu naik dan duduk di sampingnya. Dan dia benar-benar tidak berbuat apapun pada Amar. Si harimau tak mau bergerak sama sekali. Mengira salah satu dari mereka pasti akan jatuh dan dia akan mendapatkan makanan lezat setelahnya. Saat malam makin gelap, si pangeran mulai mengantuk. Dia tidak makan apa-apa sejak lama. Lagi pula dia sangat kelelahan. Si beruang berkata padanya, Pangeran, kau sangat mengantuk. Jadi tidurlah sebentar. Aku tidak akan menyakitimu, percayalah padaku. Sang pangeran tidur dan mulai mendengkur. Si harimau mendengar suara dengkuran itu dan bicara pada si beruang. Hei beruang, kau dan aku berada di golongan yang sama, yaitu pemakan manusia. Kalau kau turun, aku akan makan dirimu. Tapi kalau kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri, dengarkan saja apa kataku. Kau berikan manusia itu padaku. Aku akan memakannya dan kembali ke guaku. Dan kau juga turun dan pulang dengan tenang. Harimau, aku tidak suka usul kerjasamamu itu. Ia percaya padaku dan dia tidur sekarang. Aku berjanji padanya kalau aku tidak akan mencelakakan dan berkhianat padanya. Apa kau tidak tahu? Tidak ada dosa seberat dosa pengkhianatan.
Harimau tidak bisa bicara apa-apa lagi dan berdiam diri. Beberapa jam kemudian, sang pangeran bangun dan dia bilang pada si beruang, Teman, kini kau juga tidur sebentar ya. Si beruang berkata, Baik. setelah si beruang tidur, harimau lagi-lagi memainkan tipuannya dan berkata, Pangeran, aku tidak pernah melihat orang sebodoh dirimu. Kau percaya pada beruang itu, tapi saat beruang itu bangun dia akan segera lapar dan dia akan memangsamu. Usulku, jatuhkan saja dia dari pohon. Aku akan merenggut lehernya dan membawa ke guaku. Dan setelah itu kau bisa pulang dengan tenang. sang pangeran agak bodoh. Dia setuju dan percaya kata-kata harimau itu. Dia mendorong si beruang dengan segenap tenaga. Tapi berkat perkenan Tuhan, si beruang tidak jatuh sampai ke bawah. Dia cepat-cepat mencengkram batang pohon yang lain dan memanjat ke atas lagi dengan selamat. Sekarang sang pangeran makin ketakutan. Dia bicara, Habislah aku, matilah aku, ya ampun. si beruang mendekat ke arah sang pangeran dan berkata, Pangeran, jangan khawatir dan jangan berteriak. Aku sudah berkata aku tidak akan mencelakaimu. Tapi bahkan sebagai manusia kau mengkhianati aku. Maka aku kutuk kau sehingga kau menjadi gila dan berlari kemana-mana sambil meneriakkan kata-kata ini. Tiada dan dusta, tiada dan dusta. Setelah sekian lama matahari terbit. Si harimau pergi kembali ke guanya. Si beruang juga meninggalkan pohon itu. Amar juga turun dari pohon. Saat itu pula dia lupa segalanya dan mulai meracaukan kata-kata. Tiada dan dusta, tiada dan dusta. Dia tersesat dan tidak bisa pulang. Sementara itu di kerajaannya terjadi kekacauan besar. Sang ratu amat gelisah karena sang pangeran tidak kunjung pulang. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya sang pangeran ditemukan juga. Tapi dia tidak mampu mengenali siapapun. Sang raja berpikir sang pangeran telah menjadi gila. Sang raja memanggil semua tabib, penyihir, dan orang pintar untuk mengobati sang pangeran. Tapi tidak ada yang berhasil. Sang raja sangat kebingungan. Dia tidak dapat mengerti apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba dia teringat pendeta kerajaannya. Sang pendeta kerajaan sangat bijaksana, berpengetahuan dan maha tahu. Sang pendeta berkata, Baiklah, aku akan mengobatinya. Sang pendeta mengucapkan mantra yang dimulai dengan kata tiada. Sang pangeran sudah lupa kata tiada dan kini dia hanya ingat dan dusta, dan dusta. Sang pendeta kini mengucapkan mantra lain yang diawali dengan kata dan. Lalu sang pangeran melupakan kata dan hanya mengatakan dusta, dusta. Secara bergantian sang pendeta kerajaan mengucapkan ketiga mantra itu. Pangeran Amar melupakan semua katanya dan pulih seketika. Sang pangeran baru paham dan menyesali tindakannya. Sang raja memberikan hadiah besar pada sang pendeta kerajaan. Hikmah cerita ini adalah tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa pengkhianatan. Bila umat manusia mulai memperdaya satu sama lain demi kepentingannya masing-masing, pasti akan ada akibat buruk yang akan dihadapi setelahnya. Labu berlari. Dahulu kala ada hutan yang begitu luas dan lebat. Hutan itu begitu lebat karena banyak sekali pepohonan. Di hutan ini, pada siang hari pun, cahaya matahari tidak bisa tembus. Jadi, hutan ini selalu terlihat gelap. Dalam hutan ini terdapat sangat banyak hewan. Dan manusia takut untuk memasuki hutan itu. Pada satu sisi hutan terdapat sebuah danau yang besar. Sedangkan pada sisi lain terdapat sebuah desa kecil. Tapi orang-orang desa ini takut pada binatang-binatang di hutan. Salah satu penghuni desa ini adalah seorang wanita tua. Wanita itu sangat cerdik. Dia memiliki seorang putri yang sudah menikah.
Putrinya tinggal di desa yang terletak dekat danau besar di sisi lain hutan tersebut. Jika wanita tua ini rindu pada putrinya, dia pasti akan mengunjunginya. Suatu hari, wanita tua ini sangat rindu pada putrinya dan dia akan mengunjunginya. Dia mengemas pakaiannya dan membawa permen untuk cucunya dalam sebuah tas kecil. Dia memberitahu tetangganya dan memintanya untuk menjaga rumahnya, sementara dia pergi mengunjungi putrinya sampai dia pulang. Lalu dia berangkat. Dengan langkah kecil cepatnya, dia memasuki hutan lebat tersebut. Tiba-tiba dia melihat seekor harimau di hadapannya. Harimau itu mengaum kencang dan membuat wanita tua ini gemetar ketakutan. Sang harimau bertanya, Kau mau kemana? Aku sangat lapar. Aku akan memakanmu. wanita tua itu sangat takut. Tapi dia tidak menunjukkan rasa takutnya pada harimau. Dengan cerdik dia menjawab, Aku tidak akan bisa melawanmu jika kau mau memakanku. Karena aku akan segera mati. Aku kan sudah tua. Kau tidak akan menikmati dagingku. harimau itu mengaum. Jangan coba menipuku, wanita tua. Apa maksudmu? Tidak, kata wanita tua itu. Mana mungkin aku menipumu. Begini, jika kau memakanku sekarang, tubuhku hanya ada tulang tanpa daging. Tapi aku hendak ke rumah putriku. Di sana aku akan banyak makan dan istirahat. Saat itu kau pasti lebih menikmati dagingku. Harimau itu berpikir dan akhirnya berkata, benar juga perkataan wanita itu. Dia bilang, Kau benar wanita tua, kau boleh pergi ke rumah putrimu dulu. Tapi kembalilah sesuai janjimu atau aku yang akan mengejarmu. wanita tua itu berjanji akan kembali dan melanjutkan perjalanannya. Selang beberapa waktu, dia berhadapan dengan seekor serigala. Begitu serigala itu melihatnya, dia pun merasa lapar. Lalu menghentikan si wanita tua ini. Tapi kali ini wanita tua tidak merasa takut. Serigala itu berkata, Baik sekali kau datang kemari wanita tua. Kau bisa menjadi makan siangku sekarang. wanita tua memberikan alasan yang sama pada si serigala. Dia memberitahu tubuhnya hanya ada tulang tanpa daging kalau serigala itu memakannya sekarang. Jadi sebaiknya serigala itu memangsanya sepulang dari rumah putrinya agar serigala lebih kenyang. Serigala pun setuju dan berkata, Baiklah, akan kulepaskan kau sekarang. Tapi kembalilah setelah kau mengunjungi putrimu. wanita tua itu cepat-cepat melanjutkan perjalanannya ke rumah putrinya. Keluar dari hutan, dia berjalan di tepi danau besar dan tiba di rumah putrinya dengan selamat. Putrinya sangat gembira melihat ibunya. Wanita tua itu tinggal beberapa hari di rumah putrinya dengan senang. Dia makan makanan enak, makan manisan, juga bersantai. Lalu suatu hari dia memberitahu putrinya, Ibu harus pergi sekarang. Ibu senang tinggal di sini. Semoga ibu bisa berjumpa lagi denganmu. Seandainya ibu masih hidup. putrinya sadar kalau ada suatu masalah yang disembunyikan ibunya dan memintanya untuk memberitahunya.
Si wanita tua itu akhirnya menceritakan kejadian yang menimpanya di hutan. Putrinya menenangkan ibunya dan berjanji akan mencari jalan keluarnya. Putrinya mengambil sebuah labu merah besar dan mengosongkan isinya. Lalu dia menyuruh ibunya untuk masuk ke dalamnya. Setelah ibunya masuk ke dalam, putrinya menyuruhnya untuk pulang. Labu itu mulai berlari melalui hutan. Namun segera berhadapan dengan serigala yang dengan sabar sedang menunggu. Serigala itu menghentikan si labu dan bertanya apa dia melihat seorang wanita tua. Labu pun menjawab, "Tidak, aku tidak melihat siapapun." Wanita tua itu mulai berlari lagi, tapi si serigala berlari mengejarnya. Setelah beberapa waktu, mereka berjumpa dengan si harimau. Harimau langsung menggigit labu itu sehingga wanita tua itu pun terpaksa keluar. Si wanita tua dengan cerdik berkata, "Dengar kalian berdua, aku sudah kembali sesuai janjiku. Sekarang putuskanlah siapa yang akan memakan bagian apa, siapa yang memakan kepalaku, dan siapa yang memakan kaki tanganku." Harimau berkata, Tentu saja aku yang akan memakan kepalamu. serigala tidak mau kalah. Enak saja, aku yang akan memakan kepalanya. Harimau menghardik. Aku yang melihat duluan, jadi aku yang akan memakan kepalanya. Si harimau dan serigala mulai bertengkar mulut dan akhirnya berkelahi karena tidak ada yang mau kalah. Apa yang terjadi? Si wanita tua diam-diam masuk kembali ke dalam labu dan berlari pulang. Labu itu terus saja berlari sampai memasuki desa dan tiba selamat di rumahnya. Nah, anak-anak, kini kalian tahu, kalian akan mampu mengatasi masalah apapun jika kalian memiliki pikiran yang cerdik.